malam. Tapi saya nggak menghasut Mario, Nyonya. Kurang ajar kamu ya. Sari. Syukur deh, kamu udah keluar dari masa kritis kamu. Makasih, Pak. Saya juga mau minta maaf karena saya udah ngerepotin Bapak dan Mas Galang. Emangnya saya sakit apa? Sebenarnya kamu kena kanker. Kalau berani jangan manggil Mang Mak dong. Masa anak kecil aja kalah. Gadis, kamu kenapa? Babu itu, Mah. Babu itu berani nyiram aku, Mah. Baiklah. Kapan kamu mau pulang? Hari ini juga, Pak. Ibu. Sari. Akhirnya kamu pulang juga, Nah. Syukur kamu selamat. Iya, Bu. Maafin Sari ya. Sari! Bapak, jangan, Pak. Sari baru pulang. Minggir kamu! Kamu ngapain pulang? Kamu bikin malu Bapak! Pelajaran! Amir! Sari itu kan anak kamu sendiri. Kasihan dia kesakitan. Pak, besok Sari akan ke rumah Pak Bun, Pak. Sari akan minta maaf. Ci! Udah selesai beres-beresnya? Udah kok. Saya tinggal belajar. Kakak kamu udah sembuh? Oh, Kak Sari. Kak Sari udah sembuh. Tapi sekarang dia lagi izin pulang kampung dulu sebentar. Syukur dah. Berarti kamu sekarang udah gak ada yang kamu pikirkan lagi, ya nggak, Ci? Ada kok, Bang, yang saya pikirin. Saya lagi mikirin. Soalnya besok kan ujian. Ya udah sana belajar dah. Iya, Bang. Pak, Sari mau minta maaf. Karena Sari udah bikin malu Bapak di depan Pak Bun. Tapi Sari... Sudah! Sekarang kamu cerita. Mau apa kamu kembali ke sini? Kamu kerja apa di Jakarta, Nak? Sari kerja di hotel, Bu. Di hotel? Di hotel kamu kerja apa? Sari bersih-bersih. Pak, ini gaji Sari buat bantu Bapak beli beras. Cuma segini? Iya, Pak. Sari, kamu cuti kerjanya? Enggak, Nek. Sari udah berhenti kerja. Kenapa bisa begitu, Nak? Gak apa-apa, Bu. Sari mau tinggal di rumah aja.
Sari, pasti ada yang kamu sembunyiin dari ibu ya? Enggak, Bu. Sari cuma ingat Suci aja. Karena Suci sekolah sambil dagang. Dan Sari nggak bisa seperti dia. Gimana cerita Suci? Gimana kabarnya Suci, Sari? Dia baik-baik aja, Nek. Dia lagi ngumpulin uang. Dan uangnya akan dikirim ke sini. Kodel. Si ondel-ondel kagak jadi model. Si ondel-ondel mukanya kayak perkedel. Bang Masur nyanyi apaan sih? Ya, lagi ngibur hati aja, Ci. Tapi kayaknya di sini juga ada yang kesindir. Itu tuh si ondel-ondel. Iya nggak jadi model iklan. Si Abang nggak boleh ngomong gitu. Nanti orangnya datang loh. Biarin aja. Paling-paling juga. Paling-paling apa? Lo mau gue suruh loncat-loncat kayak monyet? Oh, non gadis. Kalau ngomong asal bunyi aja. Coba aja non duluan yang loncat. Nanti nyusul belakangnya saya. Wah, dia ngambil pot. Untung gue punya mainan. Nggak kena, Mama! Mulain lagi dah. Apa-apa manggil maknya mulu. Mama! Ada apa sih, gadis? Itu, mah. Tadi dia ngelempar gadis pakai pot bunga. Untung aja gadis cepet ngehindar. Coba kalau enggak, pastikan muka gadis jadi rusak. Mastur, berani sekali kamu mencelakakan anak saya ya? Nyonya. Jadi orang mah jangan nuduh aja nya. Yang mencain pot bukan saya. Tuh, non gadis sendiri. Jangan percaya begitu aja dong. Jangan mentang-mentang anaknya, terus nggak denger penjelasan saya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Penjelasan apa? Sekarang kamu sudah buat 2 kesalahan. Pertama, kamu sudah mencelakakan anak saya. Dan kedua, kamu sudah membuat barang di rumah ini pecah. Mah, kasih hukuman dia yang bikin dia tepar aja, mah. Iya, bulan ini kamu tidak akan mendapatkan gaji kamu. Jangan seenaknya aja nuduh dong. Yang mencain pot tuh bukan anak saya, tapi non gadis. Enak aja main nuduh. Ya kan, Ci? Iya Nyonya, saya sendiri juga lihat kok. Kalian itu babu-babu yang selalu sekongkol untuk lawan majikan ya. Sudah. Pokoknya saya sudah memutuskan bulan ini Mastur tidak dapat gaji. Mampus lo. Dasarnya gambreng. Abang sabar aja ya. Suci janji, Suci bakal bilangin kok ke Mario. Mon! Kebiasaan banget sih lo. Kalau masuk kagak pakai ketuk pintu dulu. Mon, sekarang kan Sari udah nggak ada di sini. Terus siapa dong yang beresin kamar lo? Kenapa lo jadi mau tahu soal itu? Ya mau tahu aja. Halo, Pak. Oh iya, Pak. Saya kesana sekarang. Bokap lo ya? Iya. Dia nyuruh gua ke ruangannya sekarang. Bentar ya, Lang. Oke. Mumpung Ramon gak ada, gua harus dapetin alamatnya Sari. Kamu kenapa sih? Aku mau bicara sama kamu. Ngomong
Tenang aja. Ada apa sih? Semalam, non gadis mencain pot bunga. Terus Bang Mastur yang dituduh. Non gadis bilang ke tante kamu, Bang Mastur kena hukum. Dia nggak digaji sebulan. Kamu kok baru bilang sekarang sih? Ya, dari tadi kan kamu jalannya cepet banget. Ya kan kamu bisa lari juga kan? Ah, mana sih? Ya, sorry deh. Jangan marah gitu dong. Ya udah. Soal Bang Mastur, nanti aku bilang mamaku aja. Aku minta tolong sama mama supaya dia ngirim uang ke rekening aku. Jadi aku kan bisa kasih langsung ke dia. Bener ya? Iya. Makasih ya Mario. Iya, sama-sama. Udah, yuk masuk. Kamu udah ngerjain PR yang kemarin belum? Udah kok. Bagus deh. Kamu gak nitip dagangan kamu ke kantin? Ini baru aku mau titip. Kamu mau ikut? Boleh, yuk. Ini saatnya aku balas dendam sama dia. Anak-anak, kumpulkan buku PR kalian yang kemarin Ibu kasih. Hah? Kok bukuku nggak ada? Masa sih? Coba kamu periksa lagi. Beneran nggak ada. Ada apa, Suci? Buku saya hilang, Bu. Paling-paling kamu gak ngerjain. Ya alasannya bukunya hilang lah, apalah. Beneran. Aku udah ngerjain PR-nya semalam. Suci, mana mungkin buku kamu hilang? Emangnya siapa yang mau ngambil buku kamu? Bu, kasih hukuman aja, Bu. Biar dia tahu kalau bikin PR itu kan penting banget. Risma, apa jangan-jangan kamu yang ngambil bukuku? Jangan nuduh sembarangan dong. Emang ada bukti kalau aku itu ngambil buku kamu? Bilang aja kamu malas ngerjain, terus tuh jadi nuduh aku. Sudah, cukup. Suci, kalau kamu memang nggak bawa buku PR kamu, kenapa kamu harus menuduh teman kamu mengambil buku kamu itu? Saya itu udah ngerjain PR. Saya nggak nuduh. Suci, saya nggak suka sama anak yang suka menuduh temannya tanpa bukti. Saya harus memberikan kamu hukuman supaya kamu nggak berbuat hal seperti ini lagi. Kasian ya Suci. Ya, tapi kita nggak bisa nolongin. Suci, kamu kok bisa sih dihukum kayak gini? Tadi buku PR-ku hilang. Padahal aku udah masukin ke tas. Masa kamu nggak tahu buku itu kemana? Minggir. Gitu banget sih, Bang. Tahu nih minggir. Kasian deh, hormat sampai
mati gitu. Iya gitu. Hormat gerak, segagrak gitu. Akhirnya kamu bisa ngerasain juga panas-panasan sambil hormat. Risma, seneng kamu? Seneng ngeliat Suci dihukum kayak gini? Oh ya jelas seneng banget. Secara aku udah pengen lihat dia tersiksa kayak gini. Dengar ya, kalau aku mau, aku juga bisa bikin kamu tersiksa. Aku akan bilang kepala sekolah kalau kamu udah buang dagangannya Suci. Kamu lupa ya? Kepala sekolah kan pernah bilang, kalau kamu gangguin Suci lagi, kamu akan diskors. Mario, Risma itu kan teman kamu sendiri. Kok kamu bisa lebih belain dia daripada teman kamu sendiri sih? Sekarang nggak lagi. Mario, sana. Nanti keburu bel udah sana. Kamu selesai juga pas bel kan? Aku nemenin kamu aja. Ih, aku malu diliatin orang. Udah sana kamu ke kelas. Apaan sih kamu? Loh, ini kan bukunya Suci. Suci, saya minta maaf ya, tadi udah nggak percaya sama kamu. Maksud ibu apa? Ini Suci. Ini kan buku PR saya, Bu. Benar, itu buku kamu. Anissa yang menemukan. Dan ibu yakin pasti ada orang yang sengaja membuang buku kamu. Makasih, Anis. Sama-sama, Ci. Sebagai permintaan maaf saya akan kasih kamu nilai 10 dalam mata pelajaran saya. Nilai kamu paling tinggi loh di antara teman-teman. Kamu emang hebat, Suci. Kan, jagoan itu emang kalah duluan, tapi ujung-ujungnya menang kan? Brengsek. Harusnya pembantu gembel itu dapat nilai 0. Tapi kok malah dapat nilai 10 sih? Aku udah lama gak ngeliat desa ini lagi. Ya, Bu. Sari. Ya, dia benar-benar Sari. Saya harus kasih tahu Yugo dulu. Yugo. Ada apa sih, Pak? Bapak ada kabar penting buat kamu. Kabar penting? Kabar penting apa? Sari sudah kembali ke desa ini. Apa? Yugo, kalau kamu masih suka sama Sari, biar nanti Bapak yang ngomong sama Amir. Amir pasti setuju. Dia kan sekarang sedang nganggur. Kalau Bapak janjiin kasih lahan itu, pasti dia mau. Tapi dia udah mempermalukan keluarga kita, Pak. Bapak tahu. Tapi kan Bapak cuma tanya, kalau kamu masih suka sama Sari, biar Bapak yang ngomong sama Amir. Perempuan itu udah mempermalukan keluargaku. Aku harus ngebales semua yang udah dia lakuin dulu. Pak, saya masih suka sama Sari. Apa? Kamu serius? Kenapa ya? Tiba-tiba, kok aku jadi kangen sama dia? Mendingan, besok aku tengok aja ke desanya.
Tunggu, Sari. Aku akan segera menemui kamu. Nih, minum susunya biar sehat. Kasih ya. Iya. Ini gaji abang bulan ini. Bang, Sushi udah cerita sama Mario kalau abang nggak dibayar bulan ini. Mario, uang apaan itu? Ini uang gajinya Bang Mastur, Tante. Mario, bulan ini si Masur udah nggak dapat gaji karena dia udah mecahin pot bunga kesayangan mama kamu. Tapi aku udah bilang mama kok. Dan mama udah bilang nggak apa-apa. Ini Bang Mastur. Enggak, Den. Ada nenek megang dulu dah. Abang takut ada tuyul gondrong berambut merah. Terus abang hilang. Bang Mastur. Heh, kecebang udik. Kamu nyindir saya? Siapa yang nyindir? Berarti kalau kesini nyonya kayak tuyul dong. Udah lah, Mah. Ngapain sih debat sama genderuwo kayak dia? Musing-musingin diri aja. Ya udah, Mah. Gadis berangkat sekolah dulu ya. Ya. Yaudah, Iya, sayang ya. Enak aja, gue dikata genderuwo. Anaknya tuh kayak jin wewe. Bisanya ngomel-ngomel mulu. Hah? Jin wewet? Itu, jin yang cerewet. Bang Mastur bisa aja. Sari, Bapak mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Pak? Bapak sudah capek hidup seperti ini terus. Bapak nggak bisa lagi garap lahan orang, Nak. Bapak mau punya lahan sendiri. Terus, apa yang harus Sari perbuat buat Bapak? Kemarin Pak Bun bilang dia mau kasih lahan asal kamu mau menikah lagi dengan Yugo. Pak, kenapa harus ngungkit masalah itu lagi sih? Semuanya kan udah selesai. Belum, Bu. Yugo itu masih cinta sama Sari. Umurku udah gak lama lagi. Biar aku berikan sisa-sisa hidupku untuk kebahagiaan Bapak. Baik, Pak. Sari mau menikah dengan Bang Yugo. Makasih, Nak. Makasih. Kalau gitu sekarang Bapak ke rumah Pak Bun. Wah, kayaknya gua nyasar. Mana nggak ada sinyal lagi. Maaf, Pak. Saya mau numpang tanya. Kamu dari kota? Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Dan saya kesini mau nyari teman saya. Namanya Sari, Pak. Memangnya kamu siapanya Sari? Saya temannya, Pak. Teman dekatnya. Sepertinya anak ini menyukai Sari. Dilihat dari dandanan dan mobilnya, dia pasti orang kaya. Kamu mau ketemu dia? Iya, Pak. Cuman saya nggak tahu arah rumahnya, Pak. Mari saya antar. Loh, Bapak kenal sama Sari, Pak? Saya bapaknya. Maaf, Pak. Maaf banget. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Kalau gitu, mari Bapak naik mobil saya. Mari, Pak.
Nenek mau kemana? Nenek mau ngobrol sama kamu. Kenapa nenek nggak manggil Sari aja? Biar Sari yang masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Bener, kamu mau nikah sama anaknya Pak Bun? Bukannya kamu nggak pernah suka sama dia, kenapa mau nikah sama dia? Ibu, aku pikir ibu kemana? Ini ibu lagi ngobrol sama Sari. Ngobrolin rencana pernikahan Sari dengan anak Pak Bun. Pak Galang? Pak Galang, ada apa Bapak datang kemari? Kamu nih gimana sih? Kawan datang kok bukannya malah baik. Judes lagi. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin Sari kaget aja saya bisa datang ke sini. Ya udah kalian ngobrol dulu, Bapak masuk ke dalam ya. Pak, katanya Bapak mau ke rumah Pak Bun. Nggak jadi, Bu. Bapak nggak enak sama temannya Sari. Apa kamu punya rencana lain setelah kamu ketemu temannya Sari itu? Pak Ramon? Kebetulan saya ketemu kamu. Memangnya ada apa, Pak? Kelihatannya Bapak mau pergi ya, Pak? Kamu bener. Saya mau pergi keluar kota selama beberapa hari. Untuk sementara, saya titip segalanya sama kamu ya. Baik, Pak. Saya pergi dulu ya. Yaudah, Pak. Hati-hati ya, Pak. Pak Ramon mau kemana ya? Apa jangan-jangan dia mau ke desanya Sari? Ini semua gara-gara Mario. Aku jadi ditinggalin kayak gini. Aku jadi jalan sendiri deh. Aduh, maaf. Kamu nggak apa-apa? Bapak bosnya Kak Sari kan? Iya. Kamu pasti adiknya Kak Sari ya? Iya, Pak. Pak, Kak Sari udah masuk kerja belum? Mungkin minggu depan kakak kamu udah kembali kerja di hotel saya. Oh ya, kamu mau kemana? Saya mau pulang, Pak. Biar saya antar ya. Kamu kelihatannya capek banget. Iya, saya mau. Tapi apa Bapak nggak repot? Enggak. Ayo. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya ampun, tuh cowok ganteng banget. Tapi kok bisa jalan sama si babu kecil itu sih? Kok tumben ya, non gadis nggak marah? Biasanya kalau dia lihat aku, ada aja omongannya. Mungkin dia heran kali aku pulang sama majikannya Kak Sari yang ganteng itu. Kamu kemana aja? Jam segini baru pulang? Saya
Saya habis beres-beres kelas dulu, Nyonya. Kamu ini kalau dibilangin tuh bandel ya. Berapa kali saya bilang sama kamu, kalau pulang sekolah itu langsung pulang. Kok malah beres-beres kelas, beres-beres rumah tahu? Suci, cowok yang tadi nganterin kamu siapa? Tuh kan bener. Non gadis pasti nanyain majikannya Kak Sari. Loh, kok diem sih? Itu temennya kakak saya. Teman kakak kamu? Gadis, kamu ngomongin siapa sih? Kok bisa sih kakak kamu temenan sama cowok seganteng itu? Bawa mobil mewah lagi. Emangnya dia kerja apa? Dia itu yang punya hotel Puri, Non. Hah? Yang punya hotel Puri yang terkenal itu? Ya udah, saya permisi dulu ya, Non. Gadis, ada apaan ini? Si gadis ini kenapa sih? Kok main rahasia-rahasiaan kayak begini? Pak Galang? Sari, kenapa kamu jadi manggil bapak lagi? Mas Galang, maksud saya, Mas ada apa datang kemari? Aku pengen jenguk kamu, Sari. Tapi, saya kan baik-baik aja, Mas. Iya, aku seneng banget kamu baik-baik aja. Tapi, kenapa sih? Kok kayaknya kamu gak seneng gitu aku datang sini? Saya nggak enak aja. Di desa ini kan nggak ada penginapan. Terus Bapak mau nginep di mana? Sari, nggak usah masalahin itu. Kalau soal penginapan sih, aku bisa di mana aja. Dan aku berencana untuk pulang lagi ke Jakarta hari ini. Tapi Mas, jarak Jakarta ke desa ini kan jauh. Nggak apa-apa kok. Kan aku sangat senang jalan-jalan. Dan aku sangat menikmatinya. Dan mungkin tiap akhir pekan aku akan kesini untuk menemui kamu. Siapa laki-laki itu? Dia kayaknya kerap banget sama Sari. Sial. Pak Bun. Mir, silakan duduk. Oh iya. Mau minum apa nih? Oh, nggak usah Pak Bun. Saya sebentar aja. Bagaimana Mir? Apa kamu sudah bicara dengan Sari? Sekarang sudah ada orang yang jauh lebih baik dan lebih kaya dari Yugo. Aku nggak bisa meneruskan rencana Pak Bun untuk menikahkan Sari dengan Yugo. Mir, kok malah melamun? Enggak. Pak Bun, Sari justru mau menikah sama temannya yang dari kota. Kenapa begini, Mir? Bukannya kita udah sepakat? Saya tahu, Pak Bun. Tapi kalau saya paksa, saya takut Sari kabur lagi. Kasihan istri dan ibu saya tiap hari nangis terus, Pak Bun. Tapi kamu harus coba bujuk Sari. Mir, aku janji, kalau Yugo sampai menikah dengan Sari, apapun yang kamu minta, pasti aku akan berikan. Lagu apa sih nggak kedengeran? Head macet lagi nih remote. Baterainya kali ini. Nah ini nih, biar gede lu, biar jebol remote lu, tiga lu. Nih bandnya ngetop nih, gue suka nih. Oh aku tak ingin kau jauh, besarnya cintaku, tingginya hayalku. Mastur.
Bang Mastur. Kenapa sih? Bebe gombel. Hei, kecebong gila! Mana wewe gombelnya? Nyonya, kirain siapa? Mario, cepat masuk ke kamar kamu. Iya, Tante. Iya. Ayo sekarang. Mau kemana kamu? Saya nggak salah apa-apa, Nyonya. Siapa yang bilang kamu nggak salah? Tadi kamu sama si kecebong udik itu udah ngetawain saya kan? Dan sekarang kalian akan saya hukum. Mah, udahlah Mah. Ngapain sih malam-malam gini mesti marah-marah? Lagian tuh Mama nggak sadar ya, kalau muka Mama sekarang tuh masih pakai masker. Suci, mendingan kamu ke belakang Gi sekarang. Ajakin Mas Tur juga ya. Ya, Non Gadis. Ayo, Bang, cepetan. Gadis, kamu baik-baik aja kan sayang? Udah deh Mah, mendingan sekarang Mama ke kamar aja ya. Gadis juga ngantuk, pengen tidur lagi. Apa aku mimpi ya? Aduh sakit. Berarti aku nggak mimpi dong. Terus kok si Gadis? Cowok itu ganteng banget. Mobilnya juga keren. Dia itu yang punya hotel Puri, Non. Cowok itu harus gue dapetin. Tapi gimana caranya ya? Iya, gue harus pura-pura baik sama si Suci. Soalnya cuma dia yang bisa ngenalin gue sama cowok ganteng itu. Nanti kalau gue udah akrab, Suci bakal gue bikin sengsara lagi. Mampus lo, Suci. Pagi, Mas Tur. Loh, kok bengong sih? Mario sama Suci mana? Tolong panggilin dong. Bilang suruh sarapan bareng sama gue. Lah, Non Gadis lagi sakit ya? Apa perlu saya beliin obat ke apotik? Lo itu ngomong apaan sih? Kalian berdua udah datang. Makan bareng sama kakak yuk. Loh, kok kalian malah bengong? Kenapa? Nggak mau sarapan bareng sama kakak ya? Oh, enggak kok. Kita mau kok sarapan sama kakak. Iya kan, Ci? Gadis, apa-apaan sih kamu? Kok kamu sarapan barengan pembantu? Mama tuh kenapa sih, Mah? Kita kan satu rumah. Gak ada salahnya kan kalau kita akur? Ini tanda kiamat udah deket kali ya? Ih, kamu ngapain sih ngeliatin aku? Kamu juga ngapain liatin aku terus? Suci, kamu ngerasa aneh nggak sama si KPK gadis tadi? Aku juga lagi mikirin itu. Kok tiba-tiba Non Gadis baik ya sama aku? Apa dia udah insaf kali ya? Aku merasa aneh aja gitu ngeliat dia. Maksud kamu? Aku bingung jawabnya. Mudah-mudahan Non Gadis benar-benar baik sama aku. Apa bener ya ini rumahnya? Jelek banget.
Permisi. 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 Iya, ada apa ya? Permisi, Pak. Apa benar ini rumahnya Sari? Benar. Anda siapa? Saya Ramon. Dulu Sari pernah bekerja di hotel saya, Pak. Sarinya ada, Pak? Sari... Sari lagi ke rumah saudaranya. Tapi sebentar lagi pulang, Pak. Kalau boleh saya tahu, ada perlu apa Bapak mau ketemu Sari? Jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Ramon aja. Baik. Nah, Ramon. Saya kesini cuma mau main dan pengen tahu kabarnya Sari gimana. Nggak sia-sia Sari kabur dari desa ini. Ternyata di kota banyak laki-laki kaya yang mengejar-ngejar dia. Aku bangga sama kamu, Sari. Kemana sih ini anak nih? Pak. Sari, sini kamu. Kamu nggak kerja malah kelayapan ngapain sih? Dari mana kamu? Maaf, Pak. Sari ketiduran di rumah Bu Jamilah. Orang nggak kerja malah kelayapan. Tadi ada teman kamu cari ke sini. Temen? Iya, Nak. Tadi ada teman kamu dari Jakarta. Dia bilang namanya Ramon. Dia nyariin kamu. Pak Ramon datang ke sini. Sudah ada 2 laki-laki yang mencari kamu ke sini. Siapa di antara mereka yang kamu suka? Sari, Bapak mengizinkan kamu untuk tidak menikah dengan Yugo. Asal di antara mereka berdua ada yang benar-benar dekat sama kamu.